أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita sering mendengar perkataan ulama. Mereka berkata, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah merupakan keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah merupakan keselamatan. Keselamatan dari kesesatan dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ulama ini adalah hak. Perkataan ini pantas dan layak untuk ditulis dengan tinta emas. Perkataan ini bukan hanya sekedar perkataan biasa. Perkataan ini keluar dari pemahaman mereka, memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, selain itu Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita perhatikan juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, pernah berkhutbah di Hajjatul Wada', di haji perpisahan. Beliau berkata di depan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni taraktu fikum," sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian, "ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada." Apabila kalian memegang perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allahi wa sunnat nabiyyih. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Sungguh, siapapun orangnya ingin mencari jalan keselamatan, tidak ada jalan kecuali dengan memegang sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di zaman kita sekarang ini, di mana orang-orang jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, banyak dari orang-orang atau dari manusia, bahkan mereka tidak menghidupkan sunnah Nabi, tetapi justru malah mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli dengan ini. Bahkan yang lebih miris lagi adalah menghina orang-orang yang menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara saudara kita apabila ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini, maka dihadang oleh berbagai macam tuduhan, bahkan pelecehan. Oleh karena itu hendaknya kita mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah tidak akan bisa memudaratkan siapapun orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah bahwa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan keselamatan. Kita lihat bagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu taala berkata, ya, beliau pernah berkata bahwa
as-sunnatu mithlu safinati Nuh, bahwa sunnah itu adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh, maka dia pun akan binasa. Kita lihat Imam Malik rahimahullahu taala menyamakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perahu Nabi Nuh. Orang yang naik, ikut berlayar, ikut naik perahu Nabi Nuh adalah orang yang membenarkan para rasul. Kita lihat juga bagaimana keimanan mereka waktu itu. Walaupun manusia di saat itu, bahkan para pembesar manusia di saat itu menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Nuh dikatakan gila karena membangun atau membuat perahu di daratan. Semakin gila lah, kata mereka, Nabi Nuh ini. Wal'iyadzubillah. Dan kaumnya dihina, tetapi mereka tetap bersabar. Mereka tetap bersabar. Dan akhirnya apa? Akhirnya keselamatan bersama mereka. Orang yang tidak mau naik perahu ditenggelamkan dan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musnahlah mereka, binasalah mereka. Maka bersabarlah saudara-saudaraku, bersabarlah bagi siapapun yang memegang sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di zaman sekarang ini kita harus tingkatkan kesabaran ketika kita memegang sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keselamatan. Walaupun tuduhan-tuduhan datang bertubi-tubi, maka bersabarlah dan terus bersabarlah. Karena pertolongan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berada dan terus bersama dengan orang-orang yang ingin atau orang-orang yang terus memegang teguh sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.